Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus menyertai kita, memberikan kekuatan, anugerah, kesegaran yang baru bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, beri hikmat, supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami seturut dengan apa yang Tuhan mau, dengan petunjuk-petunjuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang sangat cerdas, berhikmat, bijaksana luar biasa. Dia menuliskan di Amsal ini tentang petunjuk-petunjuk hidup praktis ketika kita menghadapi masalah-masalah dan pergolakan-pergolakan apa saja di hidup ini. Amsal memberikan kepada kita semuanya tuntunan supaya pada akhirnya ketika kita menghadapi masalah-masalah, kita tidak gampang tumbang, kita tidak gampang jatuh. Salah satunya adalah ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, jangan sampai tawar hati itu menguasai kita. Sebab ketika kita tawar hati, akan ada banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Beberapa hari yang kemarin saya mendapatkan WA dari teman saya. Di situ dipertontonkan seorang miliarder di Italia. Dia naik ke gedung yang sangat tinggi, sampai di atas kemudian dia menjatuhkan diri dan bunuh diri. Diselidiki ternyata sang miliarder ini dia mengalami tawar hati yang luar biasa. Istri dan dua anaknya kena COVID-19, dirawat di rumah sakit dan tidak tersembuhkan. Akhirnya mereka mati. Sang miliarder merasa tawar hati, putus asa. Dia tidak memiliki gairah hidup. Dia tidak memiliki lagi semangat untuk hidup. Sebab siapa lagi yang mau diperjuangkan? Putus asa hari-hari ini begitu menghantui banyak orang. Membuat orang menjadi tawar hati, membuat orang menjadi putus asa. Ada begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan, kesehatan, apa saja itu tergoncang luar biasa. Hari ini tema pemberitaan firman Tuhan berjudul Dilarang Tawar Hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang terlalu dikuasai oleh tawar hati, karena itu akan merugikan kita. Pertanyaannya begini, mengapa orang Kristen dilarang tawar hati? Yang pertama, ketika kita tawar hati, itu akan membunuh energi kehidupan di dalam diri kita. Ketika kita membaca Amsal pasal 24 ayat 10 di versi lain, itu dikatakan, ketika engkau tawar hati. Tetapi dalam terjemahan bahasa asli, lebih banyak dia berbicara, ketika engkau pingsan, maka kecillah kekuatanmu dan kamu akan mengalami masa krisis atau kemalangan yang hebat. Ketika kita menjadi tawar hati, energi kehidupan di dalam diri kita itu menjadi mati. Energi kehidupan di dalam diri kita itu menjadi tidak berfungsi. Dalam terjemahan katakan ketika engkau pingsan. Pingsan itu adalah satu situasi ketika seseorang dengan tiba-tiba otaknya tidak bekerja, dia kehilangan kesadaran diri, dia tidak memiliki kemampuan untuk menempuh, berpijak di bumi, dan akhirnya dia tergeletak dan dia tidak sadarkan diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka mata. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan segala sesuatu. Karena dia pingsan. Ketika seseorang itu pingsan, sebenarnya dia berada dalam situasi bahaya. Kalau dia punya musuh bisa bunuh dia, bisa sakitin dia, bisa injak-injak dia. Dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Dia tidak punya kekuatan untuk melindungi diri. Sebab energi kehidupannya itu seperti mati, tidak berfungsi. Tawar hati itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu sedang menghabisi energi kehidupan dia. Tawar hati itu adalah seseorang yang sudah mencopot roh kegerakan di dalam diri dia. Saya menyelidiki apa sih sebenarnya membuat orang itu menjadi pingsan. Ternyata ketika saya selidiki di dalam salah satu dari satu online, yaitu dari sehat.com, seseorang itu pingsan itu disebabkan oleh karena rasa cemas yang akut atau berlebihan. Ketika seseorang itu mengalami kecemasan yang luar biasa,
pernafasan atau sistem pernafasan itu terganggu. Paru-paru tidak bekerja secara maksimal, sehingga produksi dari oksigen itu tidak bisa berproduksi secara maksimal. Dan bukan hanya itu, ketika seseorang itu pingsan disebabkan oleh rasa cemas, tekanan darah itu menjadi menurun luar biasa, sehingga jantung itu tidak bisa berfungsi bekerja secara maksimal. Jikalau tekanan darah itu rendah, maka jantung mengalami penurunan. Jikalau jantung mengalami penurunan, produksi darah tidak bisa berlangsung dan jalan darah tidak bisa sampai ke otak. Nah, kalau darah tidak bisa sampai ke otak, oksigen tidak disampaikan sampai ke otak, kesadaran seseorang itu menjadi limbung karena otak tidak bekerja. Jadi ingat, ketika kita tawar hati, itu membunuh fungsi kehidupan rohani, membunuh fungsi kehidupan iman, membunuh fungsi kerja jantung, membunuh kerja paru-paru, organ-organ termasuk tekanan darah di dalam diri kita. Bagian dari satu kehidupan itu dibuat menjadi mati. Makanya jangan sampai kita menjadi tawar hati, sekalipun di sekitar kita ada begitu banyak badai yang menakutkan kita. Ada begitu banyak badai yang membuat kita mungkin sepertinya terserang rasa khawatir. Tapi jangan sampai dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Ada beberapa anak sekolah, mereka ingin memberikan kejutan kepada temannya yang sedang berulang tahun. Seorang anak perempuan. Anak perempuan itu tiba-tiba ditutup matanya dengan sapu tangan, kemudian digendong. Kejutannya adalah teman-teman dia memasukkan cicak itu ke dalam baju dia, di dalam tubuh dia. Sampai anak itu ketakutan luar biasa, cemas. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba anak ini pingsan karena ketakutan dan cemas luar biasa. Sudah ditangani, anak itu kemudian tidak bangun. Dan akhirnya gara-gara perang yang membuat anak ini cemas dan takut, anak ini mati. Ketika kita cemas luar biasa, itu yang bikin kita pingsan, sehingga energi kehidupan di dalam diri kita menjadi mati. Ada begitu banyak energi yang dibunuh oleh ketawaran hati kita, putus asa kita. Energi kemajuan kita, energi pergerakan kita, energi iman kita, energi rohani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita dilarang tawar hati? Kita dilarang tawar hati sebab ketika kita tawar hati, kuasa pengharapan itu tidak bekerja secara maksimal. Persamaan tawar hati itu adalah putus asa. Dan ketika seseorang itu putus asa, dia menganggap segala situasi yang ada terjadi itu terasa gelap. Berada dalam titik jalan buntu. Tidak ada lagi pengharapan. Semuanya serba buruk. Tidak pantas diperjuangkan. Tidak memiliki dinamika semangat dan gairah untuk hidup. Itu adalah kondisi tawar hati. Itu adalah kondisi putus asa. Seseorang yang putus asa, dia tidak memiliki kemampuan untuk berharap lagi. Dia tidak lagi memiliki keinginan atau cita-cita impian. Tidak ada sesuatu yang diperjuangkan. Ketika seseorang itu memiliki pengharapan, orang itu memiliki dinamika impian, orang itu memiliki dinamika semangat, orang itu memiliki daya tempur, daya juang yang luar biasa. Tapi kalau seseorang itu mati pengharapannya, dia putus asa, dinamika tempur dia, daya juang dia, gairah untuk hidup, itu sudah tidak ada lagi. Maka dilarang kita untuk tawar hati karena itu banyak membunuh pengharapan-pengharapan yang baik dalam hidup kita. Ada satu profesor yang sedang menguji 2 ekor tikus. Masing-masing dimasukkan dalam satu ember yang diisi air. Satu ember yang dimasukkan tikus yang pertama itu ditutupi dengan kain hitam sampai tidak ada sinar yang bisa menembus dan masuk di ember itu, menerangi di ember itu. Ember yang kedua dimasukkan tikus dengan air juga diisi, tapi diberikan kasa yang ada terangnya. 2 hari kemudian dibuka, apa yang terjadi? Tikus yang sama sekali tidak ada sinar itu mati. Tapi tikus yang ada sinarnya itu hidup. Diselidiki kenapa ini bisa? Ternyata
Sinar itu memberikan satu pengharapan kepada tikus supaya dia bisa berjuang. Dia bisa memiliki daya untuk bertahan hidup, daya untuk survive. Ketika kita dikuasai oleh tawar hati, maka kita akan menghadapi satu situasi yang buruk. Kita kehilangan daya hidup, kita kehilangan daya untuk berjuang, kita kehilangan daya untuk semangat, kita kehilangan untuk daya tempur kita kehilangan mimpi-mimpi besar kita semuanya. Saya tahu tidak ada satupun dari kita yang menginginkan kesulitan, kesengsaraan, bahaya. Tidak ada satupun. Tapi kita tidak bisa menghindar dari semua itu. Karena itu akan datang terus-menerus dalam hidup kita semuanya. Kita tidak bisa membenci masalah. Kita tidak bisa marah pada masalah. Kita tidak bisa menghindar masalah. Kita harus menghadapi masalah berat apapun, badai berat apapun juga. Tapi kalau kita menghindar, kita putus asa, kita tawar hati, pengharapan kita hilang. Mari kita menjadi orang yang tidak dikuasai oleh tawar hati. Supaya pengharapan itu membawa kita kepada energi yang positif. Supaya pengharapan itu membawa kita pada satu situasi yang baik. Supaya pengharapan itu muncul, kita memiliki dinamika semangat, kita memiliki daya juang, kita memiliki keinginan untuk maju, keinginan untuk mengatasi, keinginan untuk bisa menjadi hebat, menjadi pemenang atas masalah. Karena itu, jangan kita menjadi orang yang tawar hati. Jangan kita menjadi orang yang sama sekali tidak memiliki pengharapan. Ada sekelompok onta, mereka berjalan di satu jembatan di daerah Afrika. Onta itu jumlahnya ratusan. Ketika mereka ada di jembatan, di tengah-tengah jembatan itu, dari jauh mereka lihat ada beberapa truk yang melaju dengan kencang, dengan suara yang menderu. Para onta ini mengalami ketakutan luar biasa. Para onta itu cemas. Dia merasa seperti putus asa luar biasa. Dan ketakutan itu yang menyebabkan mereka mengambil salah satu jalan, salah satu tindakan yang sangat konyol mungkin menurut mereka, menurut kita. Mereka langsung terjun dari jembatan itu ke sungai. Dan akhirnya kelompok unta itu harus mati oleh karena tenggelam. Ketika seseorang itu mengalami rasa tawar hati dan putus asa, orang itu cenderung membuat logika nalar dia yang baik, nalar dia yang sehat, itu tidak berjalan. Kenapa? Karena dia yang pikirkan adalah buntu. Harapan itu tidak ada di dalam hidup dia. Jadi yang kedua, mengapa seseorang itu dilarang untuk tawar hati? Dia bukan hanya akan menghabisi energi kehidupan di dalam diri dia. Yang kedua, dia akan membunuh kekuatan pengharapan di dalam diri dia. Yang ketiga, kenapa orang itu dilarang untuk tawar hati? Karena yang ketiga, ketika kita tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Virus corona yang hari-hari ini menyebar menjadi epidemi di seluruh dunia. Kalau itu masuk di dalam tubuh seseorang, dia masuk di dalam mulut seseorang, kalau itu tidak ditangani dengan baik, maka virus ini langsung akan mengambil energi, mengambil kemampuan daya tahan seseorang. Sehingga semua organ-organ di pernafasan, di paru-paru, di jantung itu dibuat menjadi lemah, kekuatan jadi kecil, sehingga dia tidak maksimal bekerja. Itu yang terjadi ketika virus corona itu bekerja dan masuk merusak di dalam tubuh seseorang. Tawar hati juga seperti virus corona. Ketika kita pelihara di pikiran, kita masukin di hati kita, dia menghabiskan kekuatan energi, kekuatan pengharapan, kekuatan iman, kekuatan kasih. Itu dihabisi. Sehingga daya kerja iman, daya kerja otak, daya kerja rohani, daya kerja kasih, daya kerja pengharapan, itu dimatikan sehingga kekuatannya makin hari makin mengecil, tidak berfungsi sama sekali. Itu yang terjadi ketika kita membuat tawar hati dan putus asa itu bekerja di dalam diri kita. Makanya dilarang kita tawar hati. Ketika kita tawar hati, ada banyak hal yang dirugikan dalam hidup kita. Kekuatan kita itu menjadi berkurang, habis. Itu yang situasi sangat membahayakan. Saya jadi ingat peristiwa ketika Raja Saul
sedang menghadapi satu musuh yang sangat besar yang namanya Goliat. Setiap hari Goliat itu berteriak. Dia menebarkan teror tentang ketakutan. Dia tebarkan ketakutan-ketakutan. Apa yang terjadi? Raja Saul dan seluruh tentaranya dicekokin pikirannya. Itu dengan berita yang menakutkan. Akhirnya kekuatan mereka jadi kecil. Kemampuan daya tempur mereka itu menjadi kecil. Keberanian mereka jadi mengecil. Daya juang mereka menjadi kecil. Begitu mereka mengisi hati, mengisi pikiran mereka, mengisi telinga mereka dengan berita-berita yang menakutkan. Akhirnya mereka bersembunyi, mereka melarikan diri dari medan perjuangan. Dan Goliat tertawa terbahak-bahak. Berbeda dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Daud. Daud mengisi telinga dia, pikiran dia, hati dia dengan pujian, dengan kemenangan, nyanyian, sorak-sorai tentang Tuhan Allah kita. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, yang dia perkatakan adalah input dia tentang Tuhan, keperkasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan akhirnya apa jadi? Daud mengalahkan Goliat. Ketika kita tawar hati, putus asa, karena informasi terlalu banyak yang negatif masuk, itu yang bikin kita putus asa, tawar hati. Maka jangan izinkan tawar hati terlalu banyak menguasai kita. Semua masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita itu adalah bagian dari sebuah proses. Bagian dari sebuah proses yang membuat kita sebenarnya dibuat menjadi kuat. Masalah itu punya bobot. Masalah itu punya kekuatan. Dan kalau kita sedang bertempur dengan masalah, kemenangan itu ditentukan juga bukan dari strategi saja, tapi seberapa kita memiliki kekuatan di iman, di rohani. Nah, kalau kita terlalu memandang masalah itu menjadi besar, maka kita jadi tawar hati. Kalau tawar hati, kekuatan kita jadi kecil dan kita kalah. Hari-hari ini saya ingin kita semuanya mulai menyadari. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang dipenuhi dengan tawar hati. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Ketika kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil. Kita sedang masuk dalam masa-masa krisis yang berbahaya. Entah itu antara kematian dan kehidupan. Kita sedang masuk di fase-fase seperti itu. Ketika kita memberikan tawar hati lebih banyak, kita sedang berada dalam situasi bahaya. Ketika kita tawar hati, putus asa, ada banyak hal yang membahayakan dalam diri kita. Yang pertama, kita berada dalam situasi kritis yang sangat berbahaya. Nalar sehat kita mati, fisik kita berada dalam situasi lemah, iman kita, rohani kita itu berada dalam satu situasi juga yang lemah. Makanya hati-hati. Ingat ilustrasi tentang unta tadi? Ketika dia berada dalam situasi yang berbahaya, yang takut, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Dia terjun ke sungai dan akhirnya kumpulan unta itu menjadi mati. Ketika kita tawar hati, kekuatan kita kecil, kita berada dalam kondisi yang rapuh, mudah untuk dikalahkan. Mental kita menjadi rusak, kita menjadi lemah, kita tidak memiliki daya juang, tidak memiliki daya tempur, kita tidak memiliki semangat, akhirnya kita menyerah. Karena kita merasa kalah, jadi pecundang. Kita menjadi gagal menghadapi tekanan. Kita gagal menjadi orang Kristen pemenang. Kita gagal untuk menghadapi masalah-masalah ini. Kita gagal. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang dikuasai oleh tawar hati. Mari kita berdiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita, supaya pada akhirnya kita menjadi orang Kristen yang selalu kuat di hidup ini. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus-menerus menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa, siapkan hatimu, suapkan pikiranmu, siapkan rohmu, supaya kita layak masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan diri.
ambil roti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita sebagai tanda atas penghormatan dari darah Kristus yang telah dicurahkan sampai habis sehingga kita beroleh kehidupan oleh darah itu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk salib yang telah membuat kami semuanya memiliki penebusan, keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih. Biarlah tubuh dan darah Tuhan menjadi satu dalam diri kami. Membuat kami berdiri teguh di dalam iman kami. Sehingga kami tidak menjadi tawar hati dan putus asa lagi. Ada Tuhan yang telah menebus segala masalah kami. Ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Ada Tuhan yang mendampingi kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih untuk persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah itu mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih, akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tak bercacat celah dalam tubuh dan jiwa roh kita, sama seperti gambar kalib dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita, berkat rohani, berkat jasmani, terus menerus juga menyertai kita dan bagikan itu kepada orang lain. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya.